Oke, kita jumpa lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kita puji Tuhan dengan pujian nomor 150. Yesus sobat yang sejati. Sebelum kita lanjutkan pujian yang kedua, marilah kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata dan tutup kepala. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini, di mana Engkau sudah memimpin kami bersama-sama untuk kami memuji nama-Mu. Kiranya Engkau mengampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyerahkan puji-pujian dan juga nanti akan mengartikan firman Tuhan. Mohon Tuhan tolong kami agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, pujian nomor 2 KPPK nomor 240. KPPK Kidung Puji-pujian Kristen nomor 240. Percaya dan patuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Dia tinggal dalamku, beserta
lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah, tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku ya peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerahnya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Oke, kita masuk dalam pujian terakhir di buku KPPK, pujian nomor 353. 353. Hidup ini kuserahkan. Hidup jiwaku Tuhan, padamu kuserahkan. Kuserahkan waktuku untuk membalas kasih-Mu, dibasuh di dalam darah-Mu, biar ku dijadikannya kudus. Segenap jiwaku, sepenuh batinku, selamanya untukmu. Seturut kehendak-Mu, kuasailah diriku, hatiku bersuci-Mu, Roh-Mu penuhi daku, dibasuh di dalam darah-Mu, biar ku dijadikannya kudus. Segenap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi-Mu. Kasih-Mu membakarku, ku serahkan diriku, dan semua milikku hanya serah padamu, dibasuh di dalam darah-Mu, biar ku dijadikannya kudus. Segenap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi-Mu. Oke, kita bersyukur kita sudah memuji Tuhan, dan selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke. Halo anak-anak, jumpa lagi kali ini bersama Lause Pipit. Lause hari ini mau mengajar anak-anak dari Kejadian pasal 2. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak di rumah, Lause harap dapat mengambil sikap doa yang hormat dan sopan kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah memimpin, memelihara kami, dan juga yang telah menyelamatkan kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami berdoa memohon Tuhan menolong kami ketika kami mau belajar dari firman Tuhan. Tolonglah kami membuka hati kami dengan baik untuk mendengar firman Tuhan, dan Tuhan memberikan kami kekuatan untuk mentaati firman Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, Lause yakin kalian semua yang di rumah pasti sudah belajar ya dari Kejadian pasal 1 yang sudah pernah kita upload di YouTube. Kak harap kalian semua ya, Lause harap kalian semua sudah belajar itu, mendengarkan dengan baik dari Kejadian pasal 1 yang sudah disampaikan oleh Lause Elizabeth. Nah, kali ini kita mau melanjutkan belajar dari Kejadian pasal 2.
Nah, seperti yang kalian sudah ketahui, Kejadian pasal 1 itu berbicara tentang penciptaan. Semua orang tahu ya, semua anak-anak pasti tahu. Nah, sekarang pelajaran kita hari ini adalah dari Kejadian pasal 2. Nah, kalau anak-anak membaca Kejadian pasal 2, anak-anak di rumah semua punya Alkitab, dapat membuka Alkitabnya di Kejadian pasal 2. Nah, sebelumnya Lause mau kasih tahu, pada saat anak-anak membaca Kejadian pasal 2, pasti anak-anak merasa bingung ya. Kenapa ini sepertinya alur ceritanya itu lain dengan yang ada di Kejadian pasal 1. Nah, oleh sebab itulah maka hari ini Lause mau kasih tahu Kejadian pasal 2 itu sebenarnya tidak bertentangan dengan Kejadian pasal 1. Jadi tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang berkontradiksi. Kejadian pasal 2 itu adalah menjelaskan atau mendukung ya Kejadian pasal 1. Nah, anak-anak pasti sudah hafal ya, sudah pernah dengar, seringkali mendengar Kejadian pasal 1 itu hari pertama Tuhan menciptakan apa? Hari pertama Tuhan ciptakan terang. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Tuhan menciptakan SMS. Apa itu SMS? Nah, SMS itu Lause singkat menjadi dari Sun, Moon, Star. Apa itu Sun, Moon, Star? Pasti anak-anak sudah tahu. Matahari, bulan, dan bintang. Jadi hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang. Hari kelima Tuhan menciptakan binatang di air dan binatang di udara. Nah, ini 5 nih. Untuk gampang mengingatnya caranya begini anak-anak. Hari kelima, kamu kan punya 2 tangan dan 5 jari. 2 tangan 5 jari, satu kamu angkat ke atas, satu angkat ke bawah. Yang di bawah kamu gerak-gerakkan, berarti dia berenang di air. Yang di atas kamu gerak-gerakkan, berarti dia berterbangan di udara. Nah, itulah hari kelima Allah menciptakan apa? Binatang yang bergerak di air, yang hidup di air, yang berenang ya. Kemudian yang gerak-gerak di udara itu yang terbang, burung-burung dan segala jenisnya. Itu diciptakan Allah pada hari kelima. Nah, yang keenam, Allah menciptakan apa? Allah menciptakan binatang yang ada di darat. Semua binatang yang ada di darat ya. Binatang ternak ya, binatang-binatang buas, segala yang berkaki Tuhan ciptakan pada hari keenam. Dan setelah itu pada hari yang sama, pada hari keenam Allah ciptakan apa? Itu merupakan puncak dari ciptaan Allah. Apa itu? Manusia. Jadi sekali lagi Lause mau ingatkan, mau mengulang bahwa Allah menciptakan alam semesta ini seluruh isinya dalam 6 hari. 6 hari itu betul-betul dalam 6 hari ya anak-anak. Jadi kamu jangan percaya dengan teori-teori yang lain. Ada yang bilang, oh 1 hari itu melambangkan ya bermiliar-miliar tahun. Jadi Allah ciptakan itu misalnya 6 kali berapa miliar tahun. Bukan ya. Tetapi betul-betul dalam 6 hari. 1 hari 24 jam. Buktinya setelah Allah menciptakan 1 hari, Allah selalu katakan apa? Jadilah petang, jadilah pagi. Nah, itulah penciptaan dalam 6 hari. Itu adalah rangkuman dalam Kejadian pasal 1. Nah, tadi Lause sudah sebutkan, Kejadian pasal 2 itu menjelaskan ya, mendukung Kejadian pasal 1 lebih detail. Jadi pada saat anak-anak membaca, anak-anak harus tahu. Nah, di sini Lause sudah buatkan satu diagram ya, atau contoh supaya anak-anak tuh punya gambaran yang lebih jelas
mengenai Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2 yang merupakan satu kesatuan, ya. Jadi tidak ada kontradiksi antara Kejadian 1 dan Kejadian 2. Nah, di sini Lause sudah buatkan yang warna hitam tulisan itu Kejadian 1, tulisan warna merah itu Kejadian 2. Nah, dua pasal ini berbicara tentang penciptaan. Nah, sekarang kita mulai belajar dari detail-detail tentang penciptaan. Ya, jadi penciptaan yang dibicarakan di Kejadian 2 itu adalah detail menjelaskan penciptaan yang terjadi pada hari ke-6, ya, khususnya pada hari ke-6, yaitu tentang binatang ada sedikit, dan yang lebih banyak dibicarakan itu adalah puncak ciptaan, yaitu manusia. Nah, coba kita perhatikan. Yang pertama dari Kejadian pasal 2 ayat 5 dan 6. Coba anak-anak di rumah buka Alkitabnya, Kejadian pasal 2 ayat 5 dan 6. Apa bunyinya? Di sana dikatakan, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Nah, jadi dari 2 ayat ini kita diberikan detail penjelasan, ya, bahwa pada saat Tuhan sudah menciptakan alam semesta ini belum ada hujan. Jadi poin pertamanya belum ada hujan. Lalu apa yang membasahi tanah dan tumbuh-tumbuhan? Di situ dikatakan apa? Kabut. Apa itu kabut, anak-anak? Embun. Anak-anak pernah lihat embun nggak pagi hari? Ya, titik-titik air yang kecil sekali yang turun. Jadi itu semua yang membasahi tanah dan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu, Lause taruh di sini, ya. Lause taruh di sini warna merahnya itu karena berhubungan dengan tumbuhan. Nah, berikutnya sekarang detail tentang binatang. Nah, binatang di hari ke-6. Jadi pasal 2 ini lebih menjelaskan tentang apa yang sudah diciptakan pada hari ke-6. Nah, kita lihat di ayat 19 sampai 20. Coba anak-anak baca di rumah. Buka Alkitabnya, Kejadian 2 ayat 19 sampai 20. Di sini kita baca, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang. Nah, di sini dikatakan lalu. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut and God. Ya, jadi dan Allah, ya. Dan Allah, Tuhan Allah membentuk dari segala tanah binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi ayat ini menjelaskan tentang binatang. Apa yang dijelaskan? Nah, yang dijelaskan adalah bahwa binatang-binatang itu memang Tuhan bentuk dari tanah, ya, yang dibentuk dari tanah. Lalu ada lagi detail yang kita dapat ketahui di situ, bahwa binatang-binatang itu diberi nama oleh manusia pertama yang telah Tuhan ciptakan, yaitu laki-laki pertama. Dia beri nama, misalnya binatang ini yang besar, yang hidungnya panjang, gajah. Nah, dari situ namanya gajah, sampai selama-lamanya gajah. Kemudian yang rambutnya mungkin agak panjang, yang garang, itu mukanya disebut singa, jadi singa. Terus yang badannya ada garis putih dan hitam, itu disebut zebra, dan sebagainya. Jadi manusia itu yang menamai binatang itu. Nah, setelah itu berikutnya penjelasan yang lebih detail lagi sekarang tentang manusia. Nah, tentang manusia kita lihat di ayat 7. Makanya ini lompat-lompat, ya. Jadi sekali lagi Lause mau tekankan, Kejadian pasal 2 itu tidak ditulis berdasarkan alur cerita tentang penciptaan, ya, tetapi itu menjelaskan secara detail tentang penciptaan. Jadi
kronologi aturan penciptaan itu tetap seperti begini ya, tidak ada tumpang tindih, kontradiksi ya, tetap dari hari 1 sampai hari ke-6 itu sama ya. Jadi waktu kamu baca Kejadian 2 jangan kamu sempat berpikir ya, oh kayaknya kok manusia laki-laki itu diciptakan dulu kemudian baru binatang, karena di sini ada kata lalu. Tidak ya, itu sebenarnya bukan lalu Tuhan Allah, tetapi dan Tuhan Allah ya. Itu hanya menjelaskan bagaimana binatang itu diciptakan dan dinamai, bukan dia diciptakan setelah manusia, bukan ya. Nah, sekarang kita lihat detail dari penciptaan manusia di ayat 7. Ayat 7 apa yang dijelaskan tentang manusia? Coba kita baca. Anak-anak yang punya Alkitab di rumah, tolong dibaca ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, di sini jelas sekali. Bagaimana manusia itu diciptakan? Dibentuk dari debu tanah. Nah, tadi binatang juga dibentuk dari tanah dibilang. Tetapi manusia tetap berbeda dari binatang. Bedanya di mana? Coba kamu baca baik-baik ya. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kalau binatang ada nggak Allah hembuskan nafas hidung ke dalam hidungnya? Tidak ada. Tetapi manusia dihembuskan nafas hidup. Artinya apa? Nafas hidup itu adalah roh. Nah, disinilah adik-adik perlu tahu ya, anak-anak perlu tahu beda manusia dengan binatang. Manusia itu diberi nafas hidup oleh Allah, artinya diberikan roh. Sedangkan binatang tidak. Jadi kita beda dengan binatang ya anak-anak. Kita punya roh, sedangkan binatang tidak. Disinilah kita merupakan gambar dan rupa Allah. Karena kita diberikan roh Allah ke dalam diri kita, sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Nah, setelah itu kita lompat ke ayat 18. Apa bunyi ayat 18? Kita baca bersama-sama. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, di sini pertama kali muncul kata tidak baik. Nah, adik-adik, anak-anak kalau ingat di Kejadian pasal 1, setiap kali Tuhan sudah menciptakan sesuatu. Pada hari pertama, ya, kedua, Allah selalu katakan baik, semuanya sungguh amat baik. Tetapi di sini pertama kali Allah bilang tidak baik. Apa yang tidak baik? Kalau manusia itu seorang diri saja. Anak-anak juga kan? Mau nggak kamu sendiri terus selama-lamanya? Nggak ada teman, nggak ada orang tua, nggak ada saudara. Mau nggak? Tidak mau kan? Nah, jadi Tuhan bilang, ya laki-laki ini kasihan, tidak baik. Dia seorang diri. Aku akan mencarikan penolong yang sepadan. Yang sepadan ya. Kalau yang tidak sepadan boleh nggak? Kalau binatang sepadan nggak dengan manusia? Apa Tuhan pikir, tidak baik, terus Tuhan ambil seekor harimau, kasih dia, jadikan penolong untuk dia? Ada nggak Tuhan lakukan itu? Tidak ya. Tuhan bilang akan beri dia yang sepadan. Nanti kita akan lihat apa yang akan Allah lakukan ya, untuk memberikan orang itu, manusia pertama itu, seorang penolong yang sepadan. Nah, berikutnya kita lihat sekarang di ayat 21 sampai 25. Itu menjelaskan ya. Nanti kita akan tahu bagaimana Allah memberikan penolong yang sepadan untuk manusia pertama itu. Kita baca ayat 21 sampai 25. Lalu Tuhan, nah di sini lalu lagi ya diterjemahkan. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya disebut dan ya. N, di sana dipakai N. Dan Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia
dia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, di sini penjelasannya jelas sekali. Bagaimana Allah menciptakan penolong yang sepadan untuk manusia itu? Pertama apa? Dibuat tidur. Tuhan buat laki-laki itu tidur, lalu apa? Tuhan ambil tulang rusuknya. Anak-anak pasti tahu ya, tulang rusuk di mana? Tulang rusuk itu di sini ya. Tuh yang banyak garis-garis ini. Nah, Tuhan ambil, lalu Tuhan buat perempuan. Ya, buat perempuan itu, lalu apa? Diberikan kepada manusia pertama itu untuk menjadi istrinya. Nah, makanya kalau sudah suami istri, ayat itu di ayat 24 bilang ya, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Maksudnya nanti kalau seorang pria ya, dia sudah berkeluarga, beristri, dia harus mengatur keluarganya sendiri ya. Tidak lagi diatur oleh orang tuanya atau orang lain. Itu maksudnya ya. Bukan berarti kalau nanti kamu ya sudah besar yang jadi laki-laki, terus kamu sudah berkeluarga, kamu harus tidak mau kenal lagi orang tua kamu, tinggalkan orang tua. Bukan berarti begitu. Tapi maksudnya membentuk keluarga sendiri, mengatur keluargamu sendiri ya. Nah, kemudian detail yang lain yang dapat kita ketahui di sini, dikatakan suami istri itu ya, manusia pertama dan penolong yang Tuhan sudah ciptakan buat dia itu, keduanya apa? Telanjang tapi tidak merasa malu. Nah, anak-anak pasti bertanya, mengapa mereka suami istri telanjang tapi tidak merasa malu? Anak-anak, kalau kamu telanjang kamu malu nggak? Tidak berpakaian malu nggak? Pasti malu ya. Anak-anak umur 3 tahun aja sudah tahu malu. Kalau dia mau mandi, lihat ada orang lain yang lihat dia malu-malu kucing. Nah, apalagi mereka ini sudah dewasa, sudah jadi suami istri, tapi mereka telanjang, mereka di sini dikatakan tidak malu. Mengapa? Karena mereka itu masih suci, mereka itu belum berdosa ya. Jadi keadaan mereka suami istri itu belum berdosa. Nah, setelah itu kita lompat ke ayat berikutnya, yaitu ayat 8 sampai ayat 14. Nah, di sini berbicara tentang apa? Taman Eden. Ini taman yang Tuhan buat untuk kedua manusia itu. Kita baca ya, ayat 8 sampai 14. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada satu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar berdola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Nah, sini jelas sekali ya, taman yang Tuhan buat itu seperti apa, dijelaskan. Pertama, dijelaskan bahwa Tuhan menumbuhkan semua ya, menaruh semua pohon-pohon. Dan saya yakin bukan hanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang dikasih di situ, tetapi pasti ada juga apa? Binatang ya. Nggak mungkin Tuhan kasih tumbuh-tumbuhan aja terus nggak ada binatang. Pasti Tuhan tempatkan binatang, semua binatang juga di Taman Eden. Itu taman yang paling indah yang Tuhan ciptakan, karena manusia belum berdosa. Nah, terus apalagi? Dijelaskan di sini, di tengah-tengah Taman Eden itu ada 2 pohon. Pertama,
pohon itu adalah pohon kehidupan. Yang kedua, di tengah-tengah situ juga ada disebut pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, setelah itu ada lagi disebut di Taman Eden, Tuhan ciptakan itu taman yang terindah yang pernah ada di dunia ya. Bukan hanya ada buah-buahan yang enak tinggal dipetik untuk dimakan, ada binatang, ada pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah-tengahnya. Tapi Tuhan juga buat sebuah sungai yang bercabang 4. Ya, sungai bercabang berapa? 4. Nah, kita lihat di sini detail sekali Tuhan kasih kita ya di Kejadian 2. Pertama, nama cabang sungainya adalah cabang Pison. Yang kedua, cabangnya Gihon. Yang ketiga, nama cabang sungai itu Tigris. Yang keempat, Efrat. Ya, itu 4 cabang sungai. Nah, setelah Tuhan tempatkan di situ, Tuhan memberikan mereka tugas. Ya, manusia dan istrinya itu diberi tugas. Jadi bukan ditempatkan hanya tiap hari makan tidur, bukan ya. Tetapi apa tugasnya? Perintah Allah kepadanya. Coba kamu baca di ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Apa tugasnya? Apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, jelasnya sekarang sudah jelas ya. Manusia itu diciptakan bagaimana, kemudian dibuatkan taman, ditempatkan di situ, dikasih tugas apa? Mengusahakan dan memelihara. Sekarang selanjutnya ayat 16 dan 17 kita baca. Allah kemudian memberi perintah dan memberikan larangan kepada kedua manusia itu, kepada suami istri itu. Apa perintah dan larangannya? Coba baca ayat 16 dan 17. Apa bacanya? Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Wah, anak-anak, jelas sekali perintahnya apa? Perintahnya apa? Makan semua buah dari semua pohon. Boleh kamu makan. Larangannya? Kecuali satu macam buah saja dari satu macam pohon, yaitu buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu yang tidak boleh kau makan. Nah, jadi jelas sekali ya, Tuhan memerintahkan manusia, sekali lagi ya, saya ulang, boleh makan semua buah, kecuali dilarang satu macam, yaitu buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan Tuhan juga sampaikan ya, akibat kalau melanggar larangan Tuhan itu, akibatnya apa? Jelas sekali di sini. Akibatnya apa? Bagian akhir dari ayat 17. Pada saat kau makan buahnya, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pasti engkau apa? Mati. Itu akibatnya. Tuhan sudah jelaskan kepada manusia pertama dan istrinya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ya, kita cek ya. Jadi semua ayat ini sudah kita baca. Nah, jadi ini kembali kepada hari ke-6 ya, kita lihat hari ke-6 sudah Tuhan jelaskan di Kejadian 2 dengan mendetail ya, bagaimana dia menciptakan embun untuk membasahi bumi, kemudian binatang itu dibuat, dikasih nama, bagaimana manusia pertama diciptakan ya, diberikan penolong yang sepadan ya, terus dibuatkan taman, ditaruh di situ, diberikan apa? Makanan, kemudian diberikan tugas, diberikan perintah, diberikan larangan, dan setelah itu selesailah hari ke-6. Nah, ini kembali ya kepada Kejadian 1, itulah keseluruhan penciptaan selesai. Nah, setelah itu besoknya adalah hari ke-7. Apakah Allah melanjutkan penciptaan?
Tidak. Apa yang Alkitab katakan? Khususnya dari Kejadian 2. Nah, kita bisa lihat dari atas. Nah, kita lompat ke atas. Ayat 1 sampai ayat 3. Apa bunyinya? Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Itu maksudnya selesai hari ke-6. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jelas di sini anak-anak ya. Hari ke-7 apa yang Allah lakukan? Allah berhenti. Ya, berhenti artinya Allah istirahat. Nah, makanya urutannya tetap seperti Kejadian 1. Ya, hari pertama Allah ciptakan terang, kedua cakrawala, ketiga lautan, daratan, dan tumbuh-tumbuhan, keempat matahari, bulan, dan bintang, hari kelima binatang air dan binatang di udara, hari keenam binatang dan manusia, hari ketujuh istirahat atau berhenti. Tapi di sini dijelaskan, ya, mengapa? Karena Allah telah selesai menciptakan, makanya Allah beristirahat. Nah, itu yang disebut pola Allah bekerja. Jadi Allah bekerja menciptakan alam semesta yang begitu besar dalam 6 hari. Hari ke-7 dia beristirahat. Dan dikatakan di sini Allah memberkati hari ke-7. Maksudnya apa memberkati? Allah mengkuduskan hari ke-7. Apa maksudnya mengkuduskan hari ke-7? Allah membuat hari ke-7 itu spesial. Dia memberikan kita contoh, maksudnya ya. Kalau sudah bekerja 6 hari, hari ke-7 itu adalah hari yang kudus, yang hari yang sudah diberkati. Jadi harus beristirahat. Kalau kamu sekolah dalam 5 hari atau 6 hari, hari ke-7 itu kamu harus kuduskan, kamu harus khususkan, kamu harus spesialkan untuk Tuhan. Bagaimana mengkuduskannya, mengspesialkan hari ke-7? Kamu datang beribadah kepada Tuhan. Nah, itu pola yang sudah Tuhan contohkan dari penciptaan. Bagaimana cara kerja Allah? 6 hari, hari ke-7 dia harus beristirahat. Kita manusia juga demikian ya. Jangan kamu pikir, kalau papa mama mau jadi kaya, kerja setiap hari. Ya, hari ke-7 minggu juga buka toko, juga kerja cari uang. Tidak bisa ya. Nanti organ-organ tubuh kamu itu bisa rusak dan pendek umur. Nah, makanya Allah sudah memberikan kita pola. Dia pada hari ke-7, ya, Allah yang begitu maha kuasa, hari ke-7 aja dia berhenti, beristirahat. Demikian juga kita anak-anak ya. Hari ke-7 kita harus mengikuti pola Allah. Kita harus kuduskan untuk Tuhan. Kita harus datang beribadah, ya. Datang join sekolah minggu, ya, bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mengkhususkan hari ke-7. Nah, hari ke-7 itu disebut hari Sabat. Ya, nih. Lausa ada kasih di sini kan. Sabat, itulah hari istirahat. Nah, anak-anak, jadi kita sudah diberikan pola oleh Allah bahwa pada hari ke-7 yaitu hari Sabat. Nah, di sini Lausa ada kasih satu tambahan ya. Hari ke-7 itu dinamakan hari Sabat. Hari Sabat artinya hari istirahat, hari berhenti. Jadi Tuhan memberikan kita pola. Bekerja 6 hari, belajar 6 hari. Hari ke-7 harus kita kuduskan. Artinya harus kita spesialkan, kita khususkan untuk Tuhan. Kita datang beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Nah, setelah itu maka semuanya ini ya, kejadian yang ada di Kejadian 1 sampai ke-2 itu dirangkum ya. Dirangkum dalam ayat 4. Apa bunyi ayat 4? Ayat 4 ya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Nah, inilah rangkumannya. Jadi itu merupakan the end ya. The end ya, dari penciptaan alam semesta yang Tuhan sudah lakukan. Nah, jadi Lausa harap melalui firman Tuhan hari ini, Kejadian pasal 2 sekali lagi dapat mengingatkan anak-anak bahwa alam semesta ini adalah Allah yang menciptakan dalam 6 hari. Dan
Hari ketujuh Allah beristirahat. Dan sekali lagi, Lause mau ingatkan anak-anak, walaupun untuk masa sekarang karena ada virus corona kita tidak dapat ya pada hari ketujuh hari Sabat datang ke gereja, tetapi anak-anak jangan lalai ya mengkuduskan hari. Pada hari Minggu kamu harus ingat ya, kamu bisa membuka channel YouTube ini untuk belajar firman Tuhan dan berdoa. Nah, oleh sebab itu kita sekarang akan mengakhiri firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar dari Kejadian pasal 2 yang mengingatkan kami bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami pola bahwa Tuhan sudah bekerja selama 6 hari menciptakan alam semesta dan pada hari ketujuh harus beristirahat. Tolonglah kami anak-anak walaupun masih kecil juga taat kepada Tuhan, mengkuduskan hari Sabat untuk beribadah kepada Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, demikianlah pelajaran hari ini. Sampai jumpa anak-anak.